وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله جعل لكم في بيوتكم سكنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا قراءة القرآن في بيوتكم fa inna baita la yaqra'u fihil Qur'an yaqilu khairuhu wa kasura syarruhu wa yadiku ahluhu. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, para asatidah, alhamdulillah dina siang ayeuna simkuring tiasa silaturahmi. Insyaallah mudah-mudahan walaupun dalam keadaan yang belum total semuanya pikiran kita itu untuk bertemu seperti ini, tapi kita yakin mudah-mudahan Allah memberikan sebuah kekuatan kepada kita. Kenapa saya sampaikan tidak total? Karena wajah-wajahnya belum semuanya terbuka. Ya, kami dibuka sadayana total, umpami sabelah berarti ayah sabelah kami. Tapi kita tidak sedang melawan protokol kesehatan. Justru kita harus membangun bagaimana protokol kesehatan dibangun dalam konteks protokol ilahiyah. 7 hari yang lalu WHO menyatakan, mengeluarkan maklumat bahwa apabila bersin maka mesti ditutup dengan kedua tangan, karena masker tidak menjamin bahwa percikan itu bisa ataupun itu bisa tertahan. Akhirnya mengeluarkan maklumat kalau bersin pakai tangan, tutup pakai tangan. Ini adalah sesuatu yang menurut saya adalah terlambat, karena Rasulullah sudah menyampaikan 14 abad yang lalu, idza aqasa ahadukum, apabila kalian bersin maka tutuplah dengan tangan Anda. Pakul alhamdulillah, apabila Anda membaca alhamdulillah, yang mendengarkan pakai yarhamukallah, baca yarhamukallah, yang mendengarkan atau yang bersin yahdikumullah. WHO mah pi orang nutup hungkul, Nabi mah diteruskeun jeung doana jeung terlambat dipanya. Jadi sebetulnya heula keneh payun keneh Nabi atuh da. Apa yang tidak ada di Rasulullah? Kenapa orang mesti menutup, Bu? Kenapa Rasul menganjurkan seperti ini? Karena datanya ataupun karena penelitiannya adalah orang bersin itu diistirahatkan jantungnya 2 detik. Kenapa? Karena di antara organ tubuh manusia yang tidak pernah berhenti 24 jam adalah jantung. Orang tidur saja jantungnya masih bergerak, Bu. Kalau orang mati itu kan jantung dan otaknya itu dihentikan oleh Allah. Tapi ketika tidur, makanya doa tidur bismika Allahumma ahya wa amut. Ya, eta nu ponok Pak, nu panjang nu pohon teh begini nya. Ya, itu yang pendek, bismika Allahumma ahya wa amut. Kenapa aku batu pun Bapak, dengan namamu aku hidup dan aku mati. Apa yang hidup dan matinya? Menurut para ahli bahwa ketika orang tidur ada yang masih hidup, apa? Jantungnya. Dan ketika orang tidur ada yang diistirahatkan oleh apa? Otaknya. Ya, makanya dalam ayat Quran walaili idza yabsha, orang tidur itu kan istirahat Pak, dia diistirahatkan otaknya. Jadi lamun jalmi kulem terus muter keneh otakna eta teh pasti moal bisa rep sarena. Matak anu loba pikiran mah tara bisa sare insomnia. Ya. Kenapa? Karena tidur itu kan nggak boleh ada pikiran, itu diistirahatkan. Walaili idza yabsha oleh Allah. Begitu dia mau tidur terep wae, oh berarti aya pikiran. Sakitu gampil Pak. Mah mikiran naon nya mutan naon mah teh sagara obo. Ah pemikiran naon atuh geus saya sare mikiran maot we eta. Mikiran sieun maot seneng. Nah, kemudian istirahat tuh 2 detik oleh Allah. Jantung kita 24 jam bergerak. Makanya orang tidur masih detak jantungnya. Kalau dipalpasi ya, kita coba deteksi jantungnya, orang tidur masih digerakkan oleh Allah. Nah, maka kata Rasulullah, ya begitulah. Makanya begitu doa bismika Allahumma ahya wa amut, dan dia 24 jam itu harus dia itu mengalami proses yang betul-betul harus istirahat. Allah kasih bersin mengistirahatkan jantung kita supaya betul-betul netral kembali. Bahasa Sunda mah
kalau melaju mobil tidak ada rem, maka biasanya itu akan menabrak sesuatu. Jadi hirupna kudu aya rem Pak, ngarah naon gitu tidak aya reman mah capek sakitu we. Kartos tuh sok sakali deui. Ngaji wayah kieu teh atuh. Komo sing kuring di laut tinggal Bu, kudu nage bismika ya teh. Ya, coba gilanya ya. Hidup manusia itu harus ada rem. Kalau tidak ada rem, itu laju kendaraan itu akan menabrak sesuatu. Hirup jalma mah kudu diuji. Organ tubuh saja kalau tidak diistirahatkan oleh Allah capek. Kenapa ada yang miring? Kenapa ada yang kemudian ada yang ada jantungnya dicangkok? Karena mungkin kelelahan, Pak. Dikasih sama Allah istirahat lewat apa? Bersin itu. Makanya bahasanya atos. Atosa itu apa? Allah mengistirahatkan saluran-saluran pembuluh-pembuluh darah di jantung. Istirahat urang teh. Mata kelamin bersin tong diheureuykeun bisa maot. Asli Pak sok budak heureuykeun bersin. Alhamdulillah yarhamukallah yahdikumullah. Tidak ada doa pingteng iwat eta. Doa hitut aya teu? Lamun jami hitut aya doana? Teu aya. Anu hitutna alhamdulillah anu ngangseuna naon? Kada bisa yarhamukallah. Ya, innalillahi ge eta teh berat teuing eta ge Pak. Kenapa? Justru yang mengeluarkan energi itu nu hitutna nu ngaluarkeun tenaga mah anu nangseuna mah tinggal kieu. Tuh. Jadi nu beratna sebenarnya nu hitutna jeung era jeung ngaluarkeun tenaga nu mangseuna mah enteng atuh Pak. Nah, makanya di sini kenapa Allah kasih Pak ataupun pemahaman kepada kita supaya kita betul-betul apa? Nabi sudah lebih dulu mengajarkan kepada kita. Enggak ada yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Sampaikan kata Rasulullah seperti itu, artinya apa? Ternyata maklumat yang dikeluarkan WHO tidak ada yang lebih dulu kecuali Nabi sudah menerangkan kepada kita. Begitu. Kedua, cuci tangan. Cuci tangan, ya. Mengajarkan apa kepada kita? Nabi mengajarkan cuci tangan dari dulu 14 abad yang lalu. Idas staiqadha ahadukum fayaghsil yadayhi. Apabila Anda bangun tidur maka cuci tangan Anda. Karek ayeuna salah ladang. Ya, ratusan ribu tahun Bu Allah atau Rasul ngajarin cuci tangan. Karek ayeuna ngarumah panangan teh tinggal Rasul menyampaikan apabila kalian bangun tidur maka cucilah tangan Anda. Fa innahu ataupun fa inna la yadri batat yaduhu, karena dia tidak tahu di mana letak tangan itu ketika tidur. Ya, jadi ulang-ulang kulem teu apal di mana panangan. Sok tinggal Nabi hebat mengajarkan. Kenapa? Karena orang tidur kan tangan kita kan di mana saja itu. Dan dia bisa saja kena pada area-area yang sensitif, yang mungkin itu mengandung jamur, itu ada bakteri, itu ada virus. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Jadi lamun nukulem masih kena apal di mana panangan ngarayap, can tibra. Anu tibra mah teu apal lah ya, di ayeuna batat ya dulu karena dia tidak tahu di mana letak tangan dia. Makanya begitu itu kata Rasulullah, bangun tidur idas staiqidha ahadukum, bangun tidur Anda, istiqor itu bangun setelah pemulihan dari otak dan jantung oleh Allah dikembalikan normal. Dikembalikan normal. Ya. Makanya kenapa istiqidha? Karena Bu dari konsepnya dari mana? Ataupun dari mana Bu awalnya Pak? Dari an-naum. Kenapa? Karena orang tidur itu makanya Allah tidak memiliki sifat. Allah itu Bu la ta'khuduhu sinnatun wala naum. Sok jawi pasihane dua ieu Pak. Wah itu hirup sakitu we. Saya ngomong di mana-mana ada jamaah kita tidak teu heuai 2 minggu. Teu heuai 2 minggu. Ustaz David teu heuai 2 minggu capek. Jadi asa dicocogan mastakana cenah Pak. Kitu tah. Asa dicocogan teu heuai Pak. Cana ke dokter pareos rumah sakit terjadi penyumbatan di saraf ini. Jadi ada saluran ada saluran ke otak di sini. Itu terjadi penyumbatan di sini. Namanya krutea. Krutea ini terjadi penyumbatan. Kemudian itu harus disuntik. Kalau ingin heuai kembali harus disuntik. Biayanya 5 juta satu kali nyuntik Pak. Dan itu harus 15 kali nyuntik. Kabayang tuh. Jadi lamun salaki tara boga duit bulan heuaina. Nah, Ibu kumaha cara beli cenah tara boga duit heuai sabaraha kali sapoe? 5 10 kali sapoe kan 5 juta sok. Beunghar mending loba duit teh heuai, mending heuai wae tara boga duit. Ya. Ya. Wah,
mending salaki loba duit teh lain hoyong teh alim atau heuai wae tapi kalau boga duit ieu alim atuh naon hoyongna atuh ustad nu penting salaki abdi loba duit teh kitu cenah tes nah itu jadi yang mana tuh anu heuai tapi loba duitnya eta teh jarang eta teh walaupun ada tapi tidak banyak. Kenapa? Karena orang kaya pun hanya 1% di dunia. Banyaknya juga ada orang-orang yang tidak kaya. Kenapa? Karena itulah yang disebut jarang. Tapi orang alhamdulillah. Ini yang harus kita pahami semuanya. Makanya kata kuncinya adalah di mana itu. Allah kasih saja satu dan ada apa bu? Sekali disuntik 5 juta sekali. Eta teh can oboh ya keneh Pak. Karena ketika mau tidur itu 500.000 lagi obatnya. Jadi 5 juta setengah helai plus sare. Alhamdulillah urang mah bu rek oboh we nepikeun make obat atuh tinggal biayana ge sakitu Pak. Urang mah alhamdulillah batur mah hese sare, urang mah hese hudang. Cok di mana wae heuai urang mah nya. Baturan dipikeun ka mayar tah hoyong heuai ge. Berarti apa yang Allah berikan? La ta'khuduhu sinnatun wala naum. Kata Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Kasih saja kepada manusia. Satu aja tidak ngantuk, capek Pak. Ya, makanya manusia jangan takabur. Jangan sedikit pun takabur. Kenapa? Karena sedikit saja satu diberikan oleh Allah, kita sudah capek seperti itu. Alhamdulillah. Makanya orang mah di mana wae bisa nunutan. Keur ngaji nunutan, keur ngaji nunutan, keur husut nunutan. Wah, eta nunutan di mana wae resep ngalina ge Pak. Nepikeun tidak ada tempat bagi saya yang tidak bisa nunutan. Itu artinya sehat. Itu sehat orang. Kan saur Ibu Sina, ciri jelema sehat kumaha? Kata Ibu Sina, ciri orang sehat adalah apa? Apabila satu, dia tidur nyenyak. Dua, apabila dia makan nikmat. Yang ketiga, apabila dia mengeluarkan kotoran lancar. Itu sehat orang Pak. Udah 3 aja itu. Teu kudu loba-loba tingkah hayang hirup mah. 3 we eta, hiji dahar ngeuna. Nya Pak, ku dahar raos mah tong boro-boro jengjeng ke jeung sate wae ngeuna. Nah, artinya itu aja. Kenapa kita nikmati aja begitu kan? Jadi ciri jalmi teh anu nikmat teh kumaha Ibu? Lamun tuang asin asa asin teh teh jalmi sehat. Lamun aya jalmi tuang asin asa gepuk gering ieu teh. Ieu mah dahareun ieu yang berubah rasana. Biarkan. Jadi ciri orang sehat itu dia merasakan sesuatu yang asli itu. Ya, coba Ibu, korong kumaha asana? Korong asana kumaha? Kan? Kumaha Pak? Asin tuh apaleun. Anu perengan mah. Pak eta teh mun korong aya asin Ustad sehat eta teh. Kenapa? Karena dia masih merasakan rasa aslinya. Teh ucing? Hah? Teh ucing kumaha asna Bu? Ada paling tergeningan teh asin ngaji teh. Lamun dijawab berarti bakal gitu. Oh, berarti Ibu sudah merasakan ya. Pak ya, begitu. Ini Pak, jadi kita tidak perlu berpikir sesuatu yang sangat jauh. Makanya kenapa Bu ya, kenapa Bu kita diselus dibangun seperti ini? Kalau kita terus mengikuti rasa takut kita ini capek. Jujur capek luar biasa. Nugelo mah teh di masker Mas. Tong boro-boro di masker nugelo mah teh di calana. Di calana henteu, di baju henteu. Sarehat teh. Kenapa orang gila tidak ada yang kena koin? Orang gila sampai saat ini tidak ada yang kena koin. Kenapa? Jawabannya satu. Karena apa? Karena tidak ada yang ngetes rapidnya. Soalnya saha nu ngatesna, sabelah mun nugelo dites cek nugelo teh saha nu gelosna teh. Nah, maka Ibu mah bapak sieun nugelo ngaji teh ustad Ibu mah bapak sieun corona ngaji teh ustad mah 2 ngaji teh sieunna. Hiji sieun corona, 2 sieun nugelo. Naon da ini mah nugelo ngaji Pak. Ora. Cek nugelo teh bongana san sarehat teu ngaraji, mentak ngaraji we nugelo. Ya, jadi sebetulnya bukan kalau sekarang ustad dikawal bukan ogolan lain, eta teh keur ngahalangan. Ya, bisnisnya ya Bu. Nah gitu. Nah seperti itu. Jadi apa Ibu ajarkan oleh Rasulullah seperti itu. Itulah yang harus kita lakukan.
Kemudian yang ketiga, Allah mengajarkan kepada kita apa? Social distancing. Hampir semua larangan Allah itu menggunakan wala taqrabu. Gak ada satupun kalimat yang dilarang oleh Allah itu pasti bahasanya di social distancing. Ketika Adam wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, kata Allah wala taqrabu hadhihi syajarah. Hei Adam dan Hawa, kamu harus bikin social distancing dengan pohon itu. Jaga jarak dengan pohon itu. Kenapa? Karena kalau kamu mendekati pohon itu, maka kamu kemudian akan diberikan ataupun ada eksekusi dari Allah. Betul, Nabi Adam disuruh social distancing oleh Allah, menjaga jarak dengan pohon itu. Nabi Adam mendekati pohon itu, memetik buahnya, ke akhrajahumma mimma kanapi. Itu kuncinya. Jadi social distancing mengajarkan kepada kita agar kita tidak maksiat pada Allah. Ya karena jaga jarak kali loba dosa kene mah. Da eta nu pokona mah. Tah jeung manu karuna teh buat ting eta teh. Kenapa? Banyak larangan-larangan Allah yang mungkin itu banyak yang dia itu tidak apa, tidak diberikan ataupun tidak social distancing. Makanya HIV sampai saat ini tidak pernah atau belum ada obatnya. Itu kan virus yang paling berbahaya, HIV itu, Bu. Kenapa? Karena dia mendekati yang betul-betul dilarang oleh Allah. Apa? Mengenang wala taqrabu zina, orang tidak boleh berzina. Ini dia berhubungan dengan laki-laki yang bukan halal, ya otomatis apa? Dia melanggar social distancing dari Allah. Makanya virusnya nggak pernah ada sampai sekarang. Obat untuk vaksin untuk HIV sekarang belum ada, Kak. Sebetulnya virus itu yang paling bahaya. Makanya ini ajaran bagi kita. Walaupun sekarang PSK sudah boleh diizinkan untuk aktif katanya, karena kasihan pelanggan. Iya, PSK sudah mulai katanya. Silahkan PSK sudah mulai, dia boleh melakukan aktivitas. Tapi syaratnya 3. 1, jaga jarak. Kedua, pakai masker. Yang ketiga, cuci tangan. Cek PSK mau aja dia. Tah eta ajaran ti Allah tinggal sakit nih, Bu. Kenapa? Seluruh pelacur ini sekarang mengeluh. Kenapa? Karena mereka tidak bisa melakukan aktivitas. Allah kasih dia itu apa? Shock terapi namanya dengan kejadian seperti ini. Makanya alhamdulillah kita sebetulnya satu hari berita tentang kematian itu tidak lebih daripada yang lahir. Yang lahir itu satu hari 125.000, sedangkan yang meninggal 90.000 per orang atau per hari. Jadi sebetulnya paling banyak orang yang lahir, Bu, dibandingkan dengan yang meninggal. Seperti itu. Nang dongengna ngapoe ngadengin nu maot, jadi wes segala bae nu maot. Padahal ansur mah ngadin teh anu babar, Pak. Di Tasikmalaya di Pangandaran itu saya baca di surat kabar 200% peningkatan orang ibu hamil itu. Iya, 200%, Pak. Iya, pan suaminya di lockdown. Langsung pemajikannya di download. Ya, nah gitu. Jadi nikmati aja lah hidup itu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ini mungkin prolog dari saya menguatkan saja. Saya tidak melawan protokol. Justru saya memberikan kekuatan supaya ibu-ibu, bapak-bapak semakin yakin dengan ketentuan Allah. Kenapa di balik kejadian ini ada apa hikmah yang sangat luar biasa. Kita akan membahas satu ayat surat An-Nahl ayat 80. Bagaimana menciptakan keluarga yang betul-betul akan bisa mensurgakan kita. Da surga mah kusadayana ge parebut kade bisi pajarkeun surga teh milik urang ngumpul, agama yang lain pun mengklaim dia punya surga. Bukankah atau agama lain juga kalau mati dia menemui Tuhannya di surga? Menurut mereka. Yang membedakan adalah apa? Kuat nilai-nilai untuk membedakan ataupun apa? Manusia satu, Tuhannya yang mana? Yang kedua, pemilik surganya siapa atau yang mana? Itulah yang membedakannya. Dan ternyata kalau Tuhannya sama, kenapa ajarannya beda? Coba ya, kalau ada orang yang punya agama dengan yang beda dengan kita, lalu mereka mengklaim masuk surga. Lalu pertanyaannya, kalau surganya sama dengan Tuhan yang sama, kenapa surganya beda? Itu aja, itu real gitu. Cara memahami bisa nukil sarua kene ka surga, agama nu lain ge nu teu boga agama ge sarua ka surga. Kalau begitu pertanyaannya mudah, jawab pertanyaan yang tadi. Kalau surganya sama, Tuhannya sama, cuman cara yang berbeda, justru pertanyaan dibalik. Nah, carana beda lamun sarua mah ya. Kenapa? Karena Tuhan yang sama dengan Nabi yang sama tidak mungkin mengajarkan ajaran yang berbeda. Rumah tangga Nabi jeung rumah tangga di luar Nabi pasti beda sakit we.
Makanya nanti bagaimana kita untuk memberi ataupun memberikan sebuah gambarannya, Allah sudah memberikan. Makanya dalam beberapa tafsir Ibnu Katsir, Imam Al-Marwazi, Ibnu Asir, beliau menyatakan Allah menjadikan rumah itu bahasanya wallahu ja'ala lakum fi buyutikum sakana. Nah, jadi bahasanya ja'ala, bukan khalaqa, Pak. Kenapa? Karena pada prinsipnya bukan bentuk rumah, tapi pada prinsipnya Allah mengajarkan eusima. Ari bentuk rumah mah gampil. Lamun aya imah nu agreng cantang tuh eusina bu hade sakitu we. Cantang tuh eusina gitu. Kenapa? Karena yang dicari oleh kita bukan kesenangan, tapi ketenangan. Ada orang yang dia kaya kesenangannya tapi dia miskin ketenangannya. Ada orang yang dia miskin kesenangannya tapi dia kaya ketenangannya. Malahan ada orang yang kesenangannya juga kaya dan dia ketenangannya juga kaya. Cuman orang ini adalah spesial, tidak sembarangan. Dan Rasulullah itu mengajarkan kepada kita doanya begini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu artinya senang dan tenang dibangun. Bu, mending senang Pak, mending tenang kan? Mending senang, mending tenang. Nu senang mah tingali imah badag senang, mobil alus senang, duit loba senang. Pertanyaannya, sekomplit ini kebutuhan ataupun apa yang dia beli ataupun yang Allah titipkan kepada dia, apakah menjamin dia akan tenang? Belum. Kenapa? Karena saya melihat ada orang yang miskin kesenangan tetapi dia hidupnya tenang, kaya ketenangannya. Ya, tebugana naon bu, tuangna koreh-koreh cok, tapi meni akur tarapasea, jeung bojona tarapasea, jeung salakina tarapasea. Jadi sakalian pasea ge leos hiji, ya Allah, miasani kabita teh, betul ditaruh teh, nah semi tarapasea tara cili semua, dete kadang senaon, abdi tarorek biarin. Nya atuh pasien aku mah dah mah teh kadenge pasien ge mata cari cing lain cari cing teh kadenge ya. Tapi anu dongeng eta teh Bu, pengajian aki-aki belah dia belah ini belah dia. Wah eta tuh gatol ngajina teh Pak. Belah dia torek belah dia teh nguping. Beres pangaji teh gabru aki-aki ustad wah materina hade ustad cenah. Abdi mah mau nemean nguping sa materi hade kieu. Ngan hanya kalau hiji naon Pak teh kadenge. Ya, gitu. Nah, proses awalnya Allah menjadikan buyutikum sakanan. Kalimat sakanan itu disimpan oleh Allah dalam berbagai tempat, hampir berhubungan dengan keluarga dan berhubungan dengan menghadapi manusia. Begitu aja. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ada lagi litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Itu juga ada. Kalimat sakanun di Quran diulang-ulang oleh Allah dan hampir 8 atau 70% itu berbicara rumah tangga. Kenapa orang yang tidak punya disebut miskin? Kenapa ya orang yang tidak punya disebut miskin? Karena dia tenang. Awas Pak, jelema miskin tenang Pak. Terpersangka jelema teu boga ada naon rek teu tenang kumaha wah teu loba pikiran atuh. So, rek mikiran sawah da teu boga sawahna ge. Rek mikiran kontrakan teh boga kontrakan lagi. Rek mikiran jelema miskin mah naon disebutna cagala teh boga disebut miskin teh eta. Jelema nu cagala teh boga mah komo teh boga naon teh boga kendaraan moal ka bengkel da eueuh mobilna ge. Singkuring aya ieu teh aya jami imahna 3 lantai eta katiga capek ulah rek sare. Terus nih Pak itu cenah pantau luhur tos dikunci ke atusna ya kaluhur atos nama engke tan kepaledinya tos dikunci ke atusna 12:30 can bisa sare nah kuncina loba teuing
Hafal we ngarek sareng mikiran panto geura. Anu sagala teh boga Pak, da pantona ge hiji atuh. Ka dapur kadinya, ka sumur kadinya, wah kabeh kadinya abal. Asupna teh keluar asupna teh. Mimpi berarti itu mah setengah satu Pak, caran bisa sare kene mikiran kunci. Da kuncina 18, nu ieu mah da kuncina hiji, setengah 8 geus tibra. Sare tibra ya Allah dipikir-pikir. Nah samuni jam cenah abdi mah tara mikiran sakapeung kuncina ge eueuh. Abdi tadi tayang kan baik narek maok naon paling geusna abdi dibawa atuh we abisna ilmu maok mah kitu. Nah cenah atuhun abdi diurus kudu beunghar gitu Pak. Tuh jadi sebetulnya mah itulah kuncinya. Jadi walaupun kita seringkali ibu bapak betul ku Ustaz diterangkan di mana-mana cing tenang hirup mah anger we nu diudag mah kesenangan Pak. Kenapa? Karena itulah manusia. Kulikal insan halua wa idza masahu syarra jajua itu gitu jalmi mah. Walaupun cek Ustaz dia cing sabar hirup, cing syukur hirup, da anger balik ka imah mah. Nya di dieu ngaharulem teh. Nya aslina teh Bu di pangajian ugeuk-ugeukana teh, tapi begitu ka imah. Nah, apa nu tadi ku Ustaz teh anger cenah. Asa teh nyamung kene cenah. Tenang teh kumaha atuh. Nah inilah Pak menjadi gambarannya. Makanya ibu-ibu bapak-bapak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan bagian daripada keluarga yang hebat. Makanya dalam sholat yang diulang-ulang 2 keluarga. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Tidak ada dalam sholawat yang diulang-ulang oleh kita kecuali 2 keluarga itu. Sok ibu tinggal Ali Muhammad, Ali Ibrahim. Kenapa? Karena dari 2 keluarga ini melahirkan sampai doanya jadi jariah tiap hari 17 rakaat kita berdoa, berapa kali kita bersolawat kepada Rasul dengan menyebut 2 keluarga itu. Begitu aja cirinya. Taeta disebut keluarga barokah taeta. Walaupun sudah tidak ada keluarganya, tapi orang mengingat-ingat kebaikannya. Setiap hari seluruh umat Islam selalu bersolawat kepada 2 keluarga ini. Pak upami Rasul bandenya upami Rasul Pak badai ieu Bu non kalau Rasulullah mau mengklaim dirinya lebih baik, Rasul sudah aja di salawatnya nggak perlu menyebut Nabi Ibrahim. Udah we Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, tidak perlu menyebut Nabi Ibrahim karena Rasul pun beliau pernah menyatakan dalam sebuah hadis, aku pun dalam rumah tangga terkadang belajar dari keluarga Ibrahim. Begitu kan? Nah, artinya kalau ibu bapak ingin melihat bagaimana keluarga yang ataupun yang bernilai surga, lihatlah 2 keluarga ini, Ali Muhammad wa Ali Ibrahim. Nah, begitu. Makanya ketika kita menyebut harus mencari ketenangan karena keluarga ini betul-betul tenang. Budak dasaroh Nabi Ibrahim cobi putra dasoleh 2 nananya. Di bojona di Siti Hajar sareng si atau di Siti apa? Dari Siti Hajar dengan Siti Sarah kan? Itu dua-dua itu anaknya juga soleh, kemudian turunannya jadi nabi semuanya dari Rasulullah, walaupun 1 anaknya yang kemudian hidup menjadi Siti Fatimah, dan itu pun nanti luar biasa. Makanya ada beberapa poin yang akan merusak ketenangan rumah tangga. Di antaranya kalau para ahli menyebutnya, kalau tingkat harmonis rumah tangga hilang, maka rumah tangga menjadi tidak tenang. Rumah tangga menjadi tidak tenang. Kartos lu menharmonis wisloid, rumah tangga mau tenang sakitu kuncina mah di dinya we. Ya, jadi mun ibu bapak ngupingkeun degung eta teh degung hungkul, aya goong, aya kenal, aya naon tak. Nah, aya suli. Kan eta teh kudu harmonis eta teh. Lamun teu harmonis kita suarana teh teu ngeunaheun. Tong boro-boro teu make lagu we mah ngeunaheun. Kenapa? Karena yang satu dengan yang lainnya tidak mengikuti alur yang dijelaskan. Inilah yang disebut dengan self harmonism. Jadi kita harus memiliki self harmonism. Pak, ku harmonis mah Bu, hese rudet. Tapi lamun teu harmonis rudet sakit. Rudet. Galawora.
Iya teh, siga nu enteng rumah tangga teh. Padahal Bu luar biasa pengorbananana. Makanya lihat itu, Ibu lihat Pak, Bu lagu Siti Aisyah itu, lagu Aisyah Pak, ibu-ibu Arafah, tah eta harmonis mah enteng sakitu. Rasulullah itu kalau Aisyah marah beliau cubit hidungnya. Begitu tak? Itu untuk menurunkan tingkat marah. Ketika marah istrinya, Rasul mencubit hidung Aisyah. Pencet ku cara gue, hah? Ini gitu dah. Saentong tarik deh, beda tuh ya. Tadi gitu mah tuh pencet karena ini dipijit sedikit. Nah, gitu kan? Kan masuk gitu kan di lagunya. Kalau engkau marah aku pijit hidungmu ya Aisyah. Begitu. Itu kenapa? Karena itu mengaktifkan hormon endorfin di otak. Dan tingkat marah akan turun ketika istri disentuh area-area yang sensitif dan diantaranya adalah hidung. Nah, abang karena ya nak wau mau Bu tanya dia teh sagawaya ieu teh nyepengan ieu teh tapi tong dicepengan wae kaona mah dicepengan ieu kan ieu mah dikit sagede klik eta teh si cantik eta teh Bu joteng eta teh ka dieu tah baja luar biasa si demek beda deui bahasanya gimana atuh iya mah kita harus ya Humaira begitu beliau mencubit tapi mengeluarkan bahasa-bahasa yang harmonis Bu. Dan ini dipraktekkan tidak mudah begitu aja kok mah geus arera geus karot geus ari ustad telat berangkeun lain telat ya bukan masalah telat. Kenapa? Kalau ingin memperbaiki ya silakan. Kenapa? Karena kuncinya itu kan kita ingin tenang. Ya tenang atuh. Aisyah yang tadinya mau marah dicubit oleh Nabi, dia menjadi turun merasa marahnya. Dan Rasul pintar bagaimana memanage ketika ada sesuatu ledakan emosi di dalam keluarga. Beliau selalu tahu bagaimana menyelesaikannya. Itulah kenapa selalu disebut Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, Rasul itu kan lari-lari di rumah. Karena semua lompatan sang Siti Aisyah teh. Kalau aku ada sesuatu engkau kejar atau aku kejar dirimu. Siti Aisyah masuk di udah di bumi teh. Ini resep orangnya untuk ucingan bahasa Sunda. Udah nih. Kita gitunya. Karena hanapeun ieu kana hanapeun dipanjo. Ieu sini cempet gitu ya Pak. Sok Bu, itu si ganu enteng amat teh. Segera ibu lompatan jeung salaki di imah. Nya. Eta ge lamun lega imahna ari 1 meter ka 2 meter mah teu kudu dah saya ngarengkol didinya tuh. Itu kalau lari-lari aku bekatkan di dalam lagunya itu kan engkau lari aku kejar ya Aisyah berlari-lari di dalam rumah itu teh luar biasa eta teh Pak ngaktifkeun morfin di otak itu dan itu sangat bahagia dan itu harmonis kejar ke sini aku kejar ke sana engkau lari ke sini aku kejar ke sana eta teh Nabi teh biasa sareng Siti Aisyah teh diurangi sok aya geuningan salaki dibeberi make nyere saRW hafal sok si anak kerek mana Bapak balik 3 minggu kerek no eta balin Aisyah atuh eta mah Aisyah mah dilepas di bumi gitu tah eta teh Bu musim kuring dipraktekkeun pun bojo ngahuleng pananahna cenah ieu dicing ngamakeun Aisyah ternyata emang tidak mudah itu ya tidak mudah tapi kali-kali bojo ka dapur beri ku urang beri toel ti tukangan bojo ka ditu beri ka urang terus cek sak pamanjeunna nanaonan ya ya kan geus ngaji jeung ustad lucu jadi kieu si salaki api ya
Nah, itulah Pak. Tapi kan enteng hari lagu ngarara, apalagi ibu ada pipinya. Kemudian Rasul itu beliau selalu minum di gelas bekas bibir Aisyah. Itu 3 poin ini itu membuat skema keluarga itu berubah drastis luar biasa. Rasul itu beliau meminum, kalau beliau mau minum itu bekas bibir Siti Aisyah itu. Jadi kalau beliau sebelah sini, Rasul itu ya. Jadi Rasul seperti tidak memperhatikan, tapi memperhatikan Siti Aisyah itu minum di mana. Begitu beliau mau minum, tidak selalu mengambil gelas baru, tapi beliau selalu bekas Aisyah dan beliau minum di bekas bibir Aisyah. Apa? Itu ada enzim lain, mengaktifkan enzim, dan itu luar biasa. Enzim kalau rasa cintanya keluar, itu enzim itu menyehatkan dan itu akan membuat sel-sel tubuh menjadi bagus. Itu adanya di enzim. Mah, bapak yang minum sana. Ya pas na urut mama, nu anyar atuh. Atuh pan eta keur diajar. Aya, kenapa? Kau hayang tenang, bibinya, lak di bibir Bu. Kenapa? Kan itu bibir gini Bu. Ini kan mengeluarkan itu, dia kan mengeluarkan enzim. Dan itu ketika, maaf Pak, kalau suami melihat dia minum bekas bibir istrinya, itu luar biasa itu. Dan itu akan membetulkan sel-sel yang rusak di istri Pak. Mahna jo cager, asam urat turun, gula jo tarurun, kolesterol lalu ngitan. Peragi minyasak itu aku minum di bibir bekas istriku. Wah ibu, enteng tapi luar biasa. Prakteknya susah sekali. Kartos tak eta. Kenapa? Ibu tinggal Pak, baheula budak dibeuweung. Murang kali dibeuweung tuangna ku ibuna tah dibeuweung lap ka budak. Itu enzim itu. Ya. Mengeluarkan sesuatu apa di mulut orang tua, apa yang ada keluar rasa cinta dia kepada anaknya karena anaknya tidak mau. Ayeuna mah da moal di blender ayeuna mah. Tapi di bawah teh ngarah babarieu ngarah babari lembut eta teh. Tapi sebetulnya bukan masalah lembutnya, tapi ada enzim yang keluar. Di bawah budak-budak jalan anu ngalawan ka kolot, Pak. Nah, sebabna eta ada perpindahan enzim di sana, ya. Dan Rasul praktekkan itu kepada Siti Aisyah. Ketika engkau minum di gelas, maka aku minum di bekas bibirmu di gelas itu. Enzim itu aktif, enzim lain itu kemudian, dan itu Bu, yang meneliti enzim ini orang Jepang itu. Dia orang Jepang ahli enzim, dan itu ternyata betul. Maka Siti Aisyah berdoa kepada Allah. Ada 3 doa yang diizinkan oleh Allah, dan ini berat karena aku harus bersaing dengan istri-istriku. Pertama adalah Siti Aisyah berdoa, ya Allah matikan Rasul, wafatkan Rasul di tempatku. Yang kedua, ya Allah wafatkan Rasul di pangkuanku. Dan yang ketiga adalah apa? Doa Siti Aisyah yang dia berat kalau doa ini disampaikan di depan isi-isinya, kecuali sudah meninggal dunia Rasulullah. Dan yang ketiga, aku ingin air liur Nabi bercampur dengan air liurku. Itu doa Siti Aisyah. 3-tiganya diijabah oleh Allah. Apa? Siti Aisyah, Rasul wafat di rumah Siti Aisyah, Rasul wafat di pangkuan Siti Aisyah. Begitu Rasulullah meninggal dunia, air liurnya disedot oleh Siti Aisyah. Itu hadis kita. Ini berat sekali. Kenapa? Karena air liur keluar dari seorang meninggal itu disebut enzim, dan itu walau alam silahkan teliti oleh para ahli. Saya tidak tahu karena ini di hadisnya seperti itu. Ya, silahkan teliti. Kalau ada yang mengatakan wah jorok, silahkan teliti itu. Kenapa? Saya melihat orang anak-anak dulu itu makannya di bawang sakit itu, dan ini keluar dari sini. Ketika meninggal dunia keluar putih. Dan itu konon, itu harum, dan itu tidak mengandung sesuatu yang jijik. Yang kudupa, nyedotna kudupa. Lalu nyedotna tepo mau jadi enzim. Kadek ibu bisa dipraktekkan wih dia salaki keur ngagoler ayeuna. Nya, keur sare ayeuna keur lagi tidur suami kita lalu keluar cek ustad tadi yang keluar itu enzim. Kadek jo wih tadi disedot ku ibu. Ini mah lain enzim anu keur bobo mah itu mah zigong. Ya.
kuncinya, maksud saya, ini kan hal-hal yang kecil tetapi akan menumbuhkan unsur. Makanya dalam Al-Quran litaskunu itu pakai fi'il, pakai kata kerja. Kalau mawaddah warohmah itu pakai kata benda. Mawaddatan warohmatan litaskunu ilaiha, artinya ada proses untuk membuat ketenangan. Karena ketenangan itu tidak menunggu dari orang, tapi ketenangan itu dibangun oleh kita. Karena tidak ada obatnya. Apa obat ketenangan? Gak ada. Karena kita yang yang kita menciptakan. Makanya Allah menggunakan waja'ala lakum bibuyutikum sakanan. Kenapa pakai ja'ala? Karena kita yang menciptakan. Kita nggak perlu menunggu orang lain. Tong ngadagoan beunghar hayang tenang mah hirup tenang heurang kayak beunghar HP kan gitu istilahna. Ya. Bu, ngadagohan boga mobil, urang hayang tenang karitu ka dieu we heula cing tenang. Engke ge mobil datang sorangan. Nah, minimal ngagrab. Ya, kan kita begitu kan, kita kan berfungsinya begitu. Maka Imam Al-Maraghi beliau memaparkan ada beberapa poin yang sering kali untuk menghancurkan keharmonisan rumah tangga. Yang pertama adalah apa? Miskomunikasi, tidak ada komunikasi. Itu akan menghancurkan ketenangan. Orang yang tidak ada komunikasi itu menghancurkan ketenangan. Beliau menyebutnya sebagai apa? Sebagai rumah tangga kalbaqabir, seperti kuburan. Di kuburan araya teh. Di kuburan araya aya dihanap, tapi tengah ngobrol. Gitu ya, hare-hare salakina belah dia, pemajikanna belah dia, budakna belah dia. Itu dua-duanya ada, tiga-tiganya ada, tetapi tidak pernah ada komunikasi. Kenapa? Karena kata Imam Al-Maraghi, rumah tangga yang tidak ada komunikasi maka akan hilang satu-satu ketenangannya. Betul, dah tenang Pak. Sakalian ya punya aya nanan urang gedak kitu kan. Nah, kamananya si bapak itu aya berita tuh, dua kitu, dua kitu doa. Nah ini memunculkan itu, tapi ini bunda ayah ini lagi di sini, di mana ya? Di Balong. Lagi apa? Kieu ngahung. Kan ngobrol ka urang lagi. Nya, ada salaki batur lagi di mana? Di kantor, lagi di mana? Lagi di ini, lagi di proyek atau urang mah di sawah. Nuju naon ayah? Lagi ngurek. Kan enak ka urang ini. Cek urang nya didoakeun senengnya cing lancar. Nah kan begitu. Nah, makanya kan yang dibutuhkan ketenangan ya. Bukan bonafidnya suami kita, oh keren loh katanya. Kalau dengar suami nelpon lagi di mana, oh keren suami saya. Kenapa? Dia selalu berbicara kepada saya kalau lagi di telepon, lagi di kantor, lagi meeting. Belum tentu. Saya kira di mana ya menuju minat angka kalapan itu bisa turun. Kan aja gitu. Naik bisa turun. Di luhur we buat tapi tenang supamajikan. Sok pacing tenang. Ya. Tapi kan ada komunikasinya. Ada komunikasi. Kemudian yang kedua, keharmonisan bisa diganggu kata Imam Al-Maraghi oleh apa? Yang kedua adalah apa? Kecurigaan antara satu dengan yang lainnya. Kecurigaan. Kalau satu dengan yang lainnya curiga, maka itu akan hilang harmonis. Paham ya? Sok cobian ku ibu. Curiga we ka salaki, moal harmonis moal. Kenapa? Salaki telat wae bakal curiga. Mengkol heulanya. Henteu mah demi Allah, mengkol. Demi Allah mah henteu cenah macet mengkol. Biasa ge jam 4, ieu jam 5 can dugi wae cenah mengkolnya. Henteu mah demi Allah, salaki dipaksa mengkol. Di mana ya jalan lempeng itu pasti ini mengkol. Nah ibu jadi wah maksa salaki kudu mengkol. Jadi salaki jadi nggak bohong tentunya henteu teu mengkol. Jadi salakina juga jawab di henteu aja. Padahal tinggal waler nya mah mengkol. Naosna tuh ka mengkol ka mana? Nya nya atuh di dawuh jalan lempeng atuh. Tapi Pak kalau dengan curiga itu wah luar biasa Bu. Ku curiga mah harmonis leungit. Makanya itu nggak perlu curiga. Hilangkan aja kecurigaan. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan hilangkan kecurigaan antara kamu dengan istri dengan keluargamu. Maka itu akan membuat Anda tidak akan muncul hasud antara satu yang lainnya. Awas Pak, ku curiga bisa hasud. Ya. Salaki nyisir, curiga. Langsung nyisiran. Saya itu sudah sedang ngespayu gitu. Atuh mah dah yang nyisir atuh ngarapan tes we saeutik. Ah geus we anu aya we kitu.
Akhirnya salah kita mandi teu nyisir lan cucut siga ucing. Cek pamajikan teh Pak tuh nyisir we saeutik mah tadi ge nyisir pannya serba salah tah tinggal. Akhirnya jadi seperti itu. Dan ibu maaf ya punten Pak, kenapa dari perempuan yang banyak curiga? Wajar karena lebih didominasi oleh perasaan, sedangkan laki-laki lebih didominasi dengan logika. Makanya jarang suami yang curiga sama istri, jarang wah 1-2 itu kalaupun ada itu adalah apa, itu pilihan ya, biasa-biasa aja Bu. Kalaupun nanti curiga ataupun apa suami seperti itu jarang seperti ibu terus diundang. Kenapa? Punten Pak, istri atau laki-laki itu mudah memaafkan apabila salah, sedangkan perempuan itu bisa mengulang-ulang dan mengingat-ingat dari sebuah kesalahan. Eta lah bedana eta. Lalaki mah babari, lamun aya salah ayeuna mitih heula geus tara diinget-inget Bu. Nu ayeuna we dosa nu ayeuna, tapi isi mah teu. Mun aya salah deui nu itu ngaberebet arasup deui ka dieu. Nya, arasup deui mah tah anu tahun 2000, anu tahun 1875 aya deui Pak. Mah da teh geus eueuh bapak we geus ngubur masalah teh. Tidak bisa. Bagaimana semua tidak bisa hilang begitu saja. Semua akan diingat. Nah, eta bedana Pak. Laki biasa. Satu kesalahan ini saja yang dia permasalahkan, yang lainnya terkadang hilang dalam memori suami. Itulah Pak bedanya. Kartos Bu. Nomor sebariji. Nomor 3 apa? Keharmonisan akan terganggu apabila tidak bisa menyatukan emosi. Emosi yang tidak bisa disatukan itu akan membuat harmonis itu hilang. Ya. Kenapa harus disatukan dalam emosi yang sama? Frekuensi tinggi, maka kita harus satu frekuensi. Frekuensinya rendah, satu frekuensi. Kenapa? Karena satu frekuensi enak. Ibu, bapak datang ke sini karena satu frekuensi dengan saya. Kalau saya tidak satu frekuensi dengan ibu, saya yakin walaupun dekat dari masjid ini, maka dia tidak akan datang ngaji. Kenapa? Karena tidak satu frekuensi. Emosi pun harus dibangun oleh kita. Kapan kita marah, kapan kita harus diam. Bukan tidak boleh marah dalam keluarga, tetapi yang harus adalah apa? Marah apabila dibutuhkan. Bukankah Rasul pun pernah marah, tetapi dalam yang positif, untuk apa? Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada dalam rumah tangga. Tetapi marah Nabi jadi pahala. Makanya kata Allah atau kata Rasulullah, man ahabbalillah ahabballah wa man abghadalillah abghadalillah. Kalau kita mencintai, maka harus mencintai karena Allah. Kalau kita pun marah, harus karena Allah. Itu namanya disatukan dalam emosi yang sama. Ya, kan ya budak mah Bu. Nah, da budak mah kieu pagawean, mun budak kesalkeun bae, nu penting frekuensi we. Da teu aya budak hayang ngahesekeun kolot teu aya. Sakitu kemampuan budak ka urang. Ngan urang anu teu sabar kesel jadi we nyalahkeun wae. Budak daring inungna darting. Ya, jadi tuntungna mah kitu saga. Nah, ini tidak bagus membangun seperti itu. Kemudian yang keempat, ya. Sini sebentar lagi ya. Yang keempat, apa yang membuat tidak harmonis? Ekonomi yang disabotase. Sebetulnya bukan faktor ekonominya, tapi karena diponis dan disabotase. Jadi faktor ekonomi membuat orang menjadi tidak tenang dan tidak harmonis. Geus naik eureun lah jeung si A teh naon, geuningan kieu tara bogana naon, karena disabotase. Padahal kan belum tentu, Pak. Tidak punya apa-apa belum tentu tidak bahagia kan? Malahan loba sagala geuningan itu leuwih loba rudet. Ya. Kenapa? Karena faktor ekonomi adalah faktor yang bisa diselesaikan, bukan harus bukan harus diponis salah. Walaupun sebetulnya uang bukan pokok Bu dalam rumah tangga, tapi teboga duit tak mangga we kaganggu. Tidak pokok Pak rumah tangga, yang sakalian teboga kan ka urang ngaganggu karena harmonisnya. Dan ternyata 40% banyak perceraian karena faktor ekonomi. Tetapi yang mana ekonominya? Yang disabotase. Disabotase itu apa? Dibikin bahwa itu ada sebuah kesalahan, padahal belum tentu. Ya, yang itu meresanana teh hese nu kitu da keukeuh pikiran orang teh kitu kan. Makanya wajar kalau dalam
konsep surga harta itu ditempatkan pada nomor berapa, maka yang harus dikedepankan oleh kita adalah pada ikhtiarna heula nu kitu we. Lamun salaki teu aya ikhtiar kakara urang bisa nyalakeun ari aya ikhtiar mah terus can aya rezeki mah keun we doakeun heula nya geus ganti cenah ganti ku nu anyar leuwih budak tibatan nu anyar ya. Karena tugas kita adalah apa? Tugas kita adalah memperbaiki sistem-sistem yang ini. Makanya Bapak-bapak Ibu-ibu, kita berdoa kepada Allah setiap hari, Allahumma rzuqni. Yang penting rezekinya ada. Ya, yang penting rezekinya ada. Kayaknya pasrah na rumah tangga? Hah? Nya naon heula niatna? Kudu fokus ya pasal teh buku-buku. Enggak. Kenapa? Karena Bapak Ibu ada poin yang terakhir, yang paling ini luar biasa adalah saling memahami apa yang ada dalam pikiran. Itu yang ketika tidak saling memahami ada dalam pikiran, maka itu akan terjadi konflik harmonisme. Bu, cinta lalaki maki istri maki, lamun teu paham mah biasa. Jadi seueur kuring kieu, tong waka mikiran surga, beresan heula we dunya hasanah sakitu we. Nya. Lamun di dunya hasanah ibadah gitu manina. Engke ngadong ge hebat. Gugah jam 3:30 digugahkeun ku sarogena, mah gugah pan bade tahajud. Sarogena kaboboan mah gugah cek bojona teh. Kan nyararambung, naon sababna? Da harmonis. Lamun teu harmonis moal Pak. Salaki salat sorangan, pamajikan salat sorangan. Istrina gugah jam 3:30 antep ya asna naon. Hoream ngudangkeun ge, da teu robah-robah hirupna. Berarti tidak harmonis. Ya. Dikunci dengan hadis dari Rasulullah. Aksiru qiraatal Quran fi buyutikum. Ini Pak, ini penyujuknya esnanya. Upami sim kuring mah Bu, bade angkat sok nuang heula madu sareng daun kelor, sareng teh kelor. Teh keur nyejukeun awak teh. Jadi si badan itu tidak panas gitu, sejuk aja. Kenapa? Karena ada kelor. Kelor itu kan sama dengan makan buah 18. Kalau minum daun kelor itu sama dengan makan buah 18. Itu aja. Ya. Jadi kalau tidak pernah makan buah dan sayur, makan aja daun kelor. Kalau saya teh kelornya Bu diminum. Ya. Sama yang madu itu 18 buah itu sama ya begitu. Ikewa di luar di ya. Apa penyujuknya? Aksiru qiraatal Quran fi buyutikum. Bacalah, jadi di rumah harus ada orang yang membaca Al-Quran. Walaupun kalau tidak istrinya sempat, suaminya tidak sempat, anaknya. Yang penting yang ada di rumah itu ada yang selalu itu kata Nabi. Kenapa? Fa inna baita, karena rumah yang di sana la yaqra'ul Quran, yang tidak dibacakan Al-Quran dalam satu hari itu apa? Yaqillu khairuhu, itu akan sedikit kebaikannya, wa kasura sarruhu, dan akan banyak kejelekannya, wadaiku wayadiku ahluhu, dan orang-orangnya di dalamnya tidak tenang. Ya itu janten Bu, sok sahawelah anu pangsaena nya di bumi nya kenedak ibu bapak ngaos dinten ayeuna cik ustad aya we lah siji we nu maca Quran di imah, bade ibu bade bapak bade budak kurang kali gugah subuh jauh maca Quran bagja kan hate laras ya. Caroge Pak gugah ti payun, urang gugah ibu caroge teh salat keur maca Quran bagja taeta. Kenapa? Enggak mungkin bohong hadis itu. Karena rumah yang tidak dibacakan Quran itu tidak akan banyak kebaikannya, dan itu justru banyak kejelekannya, dan penghuninya akan sempit hatinya. Itu kuncinya, itu apa? Pagerna. Jadi diredam dengan itu. Yang tadi yang saya sampaikan 5 poin itu diperbaiki, nanti tutup kueta kieu sakieu alif lam mim tutup akan data kudu saji dari teu mampu mah saji saya teh sapoe alif lam mim tutup isuk teh dalika kitabul raib fi udalil muttaqin tutup tuh tinggal ngan sigana lamun sapoe sa ayat ieu umur urang tapi moalnya 30 juz
Tapi kalau nanti ada yang bergilir 1, 2, 3, saya selalu menyarankan, kalau papa lupa, Umi harus bisa. Kalau Umi lupa, anak-anak saya harus baca. Kenapa? Karena ini untuk apa? Agar di dalam rumah itu selalu ada ketenangan. Siga nu enteng tapi coba praktekin. Tapi lamun di jero bumi geus teu aya, Bu. Anu kadanguna teh eta we. Musik-musik naon anu eta. Quran sudah tidak ada yang dibacakan di dalam rumah. Saya kira itu akan gersang. Itu akan gersang. Ya, saya kira itu insyaallah. Sedikit sudah saya tulis di buku namanya Magnet Jiwa. Kalau ingin tahu apa isi yang tadi saya terangkan ya, ada di bukunya Magnet Jiwa. Tapi intinya itu Bapak-bapak Ibu. Mudah-mudahan cing sarehat sadayana keluargana barokah, urang kalina cing saroleh. Insyaallah kita pangdisanes waktos ditepangkeun deui dina waktos anu benten, dina keadaan yang beda juga kita akan selalu dikumpulkan oleh Allah di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi